Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan bertemu dengan Bapak Mas Rizal Syarif, orang Minang yang sukses di ibu kota Jakarta. Beliau adalah pengusaha di bidang alat-alat kesehatan. Mungkin boleh kita berkenalan Pak. Bapak asli Minangnya di mana Pak? Saya domisilinya Pak Bur di Payakumbuh, tapi Payakumbuh. asli saya dari Roro Batu Sangkar. Batu Sangkar, orang Batu Sangkar, tanah datar, merantau atau lahir di sini Pak? Lahir di Payakumbuh, Lahir di Payakumbuh. sekolah di Jogja, Sekolah di Jogja. terus sekarang di Jakarta. Jogja di mana itu Pak? Dari Universitas Gadjah Mada, saya dari Kedokteran? Farmasi. Farmasi. Iya, farmasi. Jadi beliau dulu setelah lulus sekolah langsung kerja atau bisnis atau gimana? Selesai sekolah saya Kuliah? selesai kuliah saya mesti harus menyelesaikan wajib kerja sarjana dulu. Zaman saya apoteker itu harus wajib kerja di pemerintah, Iya. minimal 3 tahun. KKN istilah dulu Pak ya. Ya, terus saya kerja di pemerintah 3 tahun. Habis itu kita membuat usaha keluarga. Mulai dari apotek. Mulai betul. Jadi selesai wajib kerja, saya membuat apotik di Kebayoran Lama tahun 86-87. Habis itu kita sudah langsung bekerja. Ini sudah kita siapkan sejak tahun 82 sebetulnya. Di gedung ini. Bisnis ini. Bisnis ini ya? Gedung pertamanya di Kebayoran Lama. Kebayoran Lama di Ciledug apa di? Jalan Raya Kebayoran Lama nomor 9. Oh, Ya, Kebayoran Lama ya. Terus kita set up bisnis di yang pertama itu di medical equipment ini. Iya. Setelah itu kita juga ke farmasi. Ya, Farmasi. saya sebagai pemegang saham nomor 2 di PT Papros, Papros Tbk. Iya. Dan sekarang kita juga bisnis untuk memproduksi peralatan kedokteran dalam negeri. Jadi kita ada pabrik di Pabrik di Cinangka, Cinangka. Pondok Cabe sana, Pondok Cabe, ya. lokasi pabrik Tangsel, situ. Ya. Kita produksi lengkap hospital furniture sama medical elektronik. Jadi sekarang kan pemerintah mendorong agar Ya, Produksi produksi dalam dalam negeri. lokal. Jadi kita sekarang fokus untuk memproduksi peralatan-peralatan lokal. seperti apa itu Pak? Lokal kita punya misalnya yang gampang deh sama Pak Bur lebih gampang diketahui. Iya. EKG misalnya. EKG. Terus infusion pump, terus juga seluruh furniture-nya rumah sakit, tempat tidur elektrik dan lain sebagainya, termasuk untuk anak-anak. Kalau anak-anak biasanya tuh kalau baru lahir dibawa ke satu alat, namanya infant warmer yang ada Iya, iya. pemanasnya itu, ada inkubatornya kalau anak lahir prematur dan sebagainya. Nah, itu kita sudah sudah produksi, dan kebetulan karena saya sudah lama, sekarang tuh semua udah dikerjain sama anak-anak. Anak-anak Pak ya. Ya, jadi yang pabrik itu kebetulan putra saya itu dokter penyakit dalam, Oh, terus dia yang ngurusin. Setelah di rumah sakit, dia yang melakukan bisnis. Nah, yang kantor ini sekarang itu putri yang kedua, dia master bisnis dari Belanda. Terus kebetulan married sama orang Londo juga. Terus sekarang dia yang ngurus ini. Yang putri ketiga juga dari Belanda, baru selesai bulan Juli kemarin. Oh, luar biasa. Baru balik di sini, tapi belum tahu dia mau bisnis apa. Iya, iya. Ada tiga Pak ya? Iya, Ada tidak. Ya. Jadi sekarang saya udah banyak jadi advisor sebetulnya. Advisor, ya. Anak-anak sudah jalan sendiri. Biasa. Yang dokter dia praktek di Siloam cuman Siloam. 3 hari. Habis itu dia ngurusin pabrik. Oh, biasa. Jadi ini sejak tahun berapa nih Pak? 82. Berarti sudah 37 tahun. 7 tahun Pak ya. Luar biasa. Udah Di melahirkan gedung beberapa Ismaya ini sejak kapan ini Pak? Pak? Kita Building ini. awalnya pertama itu di kantor kecil di Jalan Sabang. Sabang. Ya, di belakang Hotel Pasifik. Iya, iya, iya. Terus 87 kita berhasil pindah ke Kebayoran Lama. Gedung sendiri, di sana ada apotik, ada klinik. Baru lama juga building besar juga Pak ya? Ya, Alhamdulillah ya. Kebayoran Lama ya besar juga Alhamdulillah ya. kita di sana. Terus dari situ kita pindah ke gedung ini. Gedung ini juga Ya, ya. gedung ini, setelah gedung ini dapat gedung sebelah. Di sebelah ada juga. Apa Ya. nama? Yang disewakan untuk BNI. Yang disewakan BNI. Oh, Ini kan disewakan. 2 kembar nih, kalau Dua nanti kembar. Pak Burma lihat dari depan, kan ini 2 kembar gedungnya. BNI juga Ya, disewakan kita sama punya. BNI Pak ya. Sampai ke belakang situ, sampai ke seluruh yang tanah kosong itu. Luar
Ya, ya. Kenapa kok bisa jadi luas-luas terus? Karena di belakang itu setiap orang mau jual tanahnya, dia mesti jual ke kita. Kenapa? Aksesnya. Karena aksesnya nggak ada. Nggak ada. Iya betul. Jadi jalan di antara penduduk itu cuman untuk naik jalan sepeda gitu. Beda ya. Jadi kalau mereka mau jual 1 meter 15 juta, yang mau beli siapa? Betul, Iya, betul, iya. betul. Orang 100 meter 1,5 miliar, Iya betul. kan nggak mungkin. Akhirnya dia minta tolong kita aja deh Pak Rizal yang beli. Iya. Akhirnya dia tambah terus sampai ke belakang gitu. Total berapa luasnya Pak? Sekarang sudah lebih dari 6.500 kan. Oke, kita lanjutkan sisi berikutnya. Kita lanjutkan ke sesi kedua, wawancara kita dengan Bapak Mas Rizal Syarif, pengusaha Minang, sukses di ibu kota yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan. Kami didampingi oleh Bapak Herman Kamra, Vice President Minang Diaspora Network Global, dan Uni Asneli sebagai Executive Treasurer, bendara eksekutif, mendampingi Direktur Eksekutif Purmalis Ilyas. Kita lanjutkan Pak Mas Rizal. Berarti sejak tahun 82 Pak ya. Jadi fokus di bidang alat kesehatan Pak ya, Dan bisnis farmasi. Bapak. Dan Nggak ada farmasi. merambah bisnis lain, rumah sakit, Dan farmasi, badan farmasi ya. ya, dan farmasi. Kalau bisnis lain apa Pak? Nggak ada, fokus di sini aja, dua ini aja. Bisnis lain bisnis keuangan lah. Bisnis Kita, keuangan. ya maksudnya kita di apa namanya itu di pasar modal. Oke, Ya, siap. ya. Kalau anak-anak juga sekarang Dokter, ada yang dokter ya. ya dia juga bisnis apa namanya itu penyewaan bangunan atau gedung dengan Gedung-gedung. tapi sistem Airbnb. Jadi Oh ya, iya. kita punya villa di Bali, Villa di nanti Bali, ya. ya di Airbnb kan. Iya, Kita punya villa di Rotterdam di mana kita Airbnb kan. Nah, mereka senang-senang usaha seperti itu. Oh, luar biasa. Oh, ini ya bisnis ini juga ya, hospitality ya, bisnis Tapi kalau yang hotel, villa gitu Pak ya. Luar biasa. Tapi bisnis Bapak juga ada berhubungan dengan mewakili perusahaan-perusahaan asing yang ada di luar di Iya. Indonesia Pak. Pep sini Pep, kenalin Pep. Iya, iya. Kita yang PT ini, Pep sini Pep. Nah ini putri saya yang kedua nih, kenalin. Ya. Nah, ini Kenalin sama Pak kenalan Bur, dengan sama ya. Pak Rumah. Herman. Jadi, wes. Ini orang Dewi. ya. Dewi. Udah mau pulang Pep? Iya. Masuk 6 bulan. Pertama. Pertama ya. Selamat ya. Cucu putri pertama. Cucu. Cuci bule. Cucu boleh ya. Wow. Kalau Orang kalau Belanda. spreker, nah. Iya. Belanda. Bapaknya Belanda Jerman. Belanda Oh, Jerman. Belanda Jerman. Luar biasa. Spreker sind auch Deutsch? Iya, Oh, iya. sorry. Iya. Oh, Deutsch. Oh, Bapak Di- kok di- kayaknya Saya jangan pernah. semua bahasa Eropa ya. Enggak, kebetulan di Jerman dulu. Oh. Ya, so Pebi dia bahasanya Inggris Belanda ya. Iya, Inggris, Belanda. Udah di Belanda dulu? Di Belanda, di Rotterdam. Oh, Rotterdam. Iya, iya. Iya, iya. Saya ketemu. Saya juga baru pulang nih Pak. Bagus. Saya baru pulang dari Rotterdam hari Sabtu malam. Oh iya iya iya. Orang Minang banyak di Belanda. Ada saya. Iya, komunitasnya banyak. Banyak. Nyari makanan Padang juga Ada. gampang, Pak. Berapa tahun di sana? Saya 5 tahun, jadi S1 S3. S2. Oh, satu Rotterdam. Sekarang ngurus bisnis ini. Ya, sekarang nerusin generasi kedua. Generasi kedua ya, bagus betul. Walaupun generasi pertama juga masih aktif sih, Pak. Iya, ya. Ya memang udah bagus sekarang Pak Mas Rizal, banyak ini apa perkembangan daripada masyarakat Minang. Kalau dulu kan satu generasi habis gitu Iya, kan. iya. Nah, kalau sekarang udah mulai mengikuti pola Cina kan. Chinese kan begitu. Oh, iya, Dia bisa sayang. bergenerasi gitu kan. Iya. Memang ini pesan Prof. Emil Salim. Waktu kami ada meeting dengan Pak Dino Patijalal di kantornya. Bagaimana pengusaha-pengusaha Minang yang sukses ini, kesuksesannya juga dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. Ya. Cuma kan kadang-kadang Pak Pur kita kan juga nggak bisa memaksakan mereka. Iya iya. Jadi kalau kita paksa nanti hasilnya kan lain. Tapi kalau sudah datang dari mereka sendiri, Iya, betul. nah itu kan enak gitu. Ya, seperti juga Termasuk ya. beliau ini. Iya iya. Karena baru lulus kan mau kerja di di Belanda, saya kasih waktu silakan. Iya, Sebentar, kerja di sini habis itu udah. pulang. Iya. Setelah pulang dia bilang ke kita, so I don't want to work with you. Iya, iya. Ya, dia mau kerja sendiri karena Iya. udah diterima di apa tuh di Deloitte, Oh, Deloitte, di, ya. di apa Manulife, ya. Manulife. Manulife gitu. Jadi saya mau kerja, oh monggo silakan. Iya. Jadi kerja di Manulife Finance. Habis itu kita kan biarkan aja mau Iya, kerja iya, silakan. betul, betul. Habis itu berapa bulan gitu, 4 bulan gitu, waduh ternyata
Jakarta tidak seperti Rotterdam ya, semua enak gitu ya. Iya. Ini mulai mikir. Nah, singkat ceritanya baru 6 bulan atau 8 bulan? 6 bulan deh. 6 bulan dia sudah bilang I want to resign. Iya, Waduh, ini kan ada kontrak segala macam sih. Iya, betul. Saya bilang kalau dari Papa Pep nggak boleh memperlakukan perusahaan orang seperti itu. Betul. Karena kan kalau orang kita terima, habis itu dia bilang 6 bulan dia pergi, rasa itu kan tidak enak. Betul. Kalau kita digituin juga nggak enak. Kan dari awal sudah saya ingatkan, makanya lanjut aja sampai kontrak selesai. Ya, nggak boleh begitu. Karena selain bayar penalti kan bayar Penalti, penalti, Pak. betul. Jadi, rasanya nggak enak. Tapi kan dia punya approach lain ke Iya. ibunya. Nah, kalau ibu sudah begitu kita kan tidak berani juga Iya, kan. iya. Nah, akhirnya dibayar sama ibunya. Oh gitu ya, nanti ya. Bayar penalti itu dia bilang, udahlah saya mau kerja sama ini aja. Kalau sudah dari dia sendiri, welcome kan. ya. Nah, berarti dia Beda pilih. memang rasanya karena tumbuhnya juga dengan perusahaan sekarang udah 34 tahun kan ya. Oh, iya. Jadi dulu pas masih kecil itu ya memang kerjanya mulai dari kantor yang masih di Kebayoran Lama itu setiap pulang sekolah pasti ke sana lihat semuanya. Jadi dengan semua karyawan juga familiar sekali gitu ya. Dan terus tahu-tahu ternyata ya kerja dengan perusahaan sendiri beda sih memang. Dari segi emotional value-nya Emosional, juga, ya. juga jauh lebih tinggi ya, tanggung jawabnya, Responsibility-nya. passionnya, semangat ya beda lah. Tidak semua orang Akhirnya juga beruntung Pak. tercemplung Bur. deh Iya. ya. Saya tahu sama Pak Bur ya. Rasa Iya. cinta itu. Yang Iya namanya betul. Beko. Kalau Arifin sama Panigoro. sendiri Iya. nggak hitung-hitungan gitu. Anaknya Cuma satu sampai pun jam mau berapa ada oke gitu ya. dijabanin gitu dan Orang senang. kita sekarang yang berhasil juga dalam ini Wanda. Iya. Ayo Wanda, saya kan Wanda, baik Pak. anak-anaknya juga sekarang ikut. Jadi Iya. gitu kan. Maka Ya, alhamdulillah luar biasa. Pak Mas Rizal, Ya. alhamdulillah anak beliau Atas keinginan bersemangat sendiri. untuk melanjutkan usaha seperti juga Ibu Nur Hayati Subakat dengan keluarganya, anaknya Pak Salman Subakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan regenerasi ini terus berlanjut. Alhamdulillah kita bangga orang Minang ini banyak sukses di berbagai bisnis Pak ya. Bapak Mas Rizal salah satu di bisnis pengadaan alat kesehatan. Kemudian banyak orang Minang menjadi owner rumah sakit besar Pak ya. Ya. Seperti Pak Rizal sini rumah sakit Bunda Menteng. Kemudian Pak Jurnal Sudin, Ya. Mas Yadi Asi, ada Pak Ari Ikhlas, kemudian ada apa? Awal Pros itu Terus ya orang Riau tapi ya, Padangnya. orang Minang juga. Pokoknya banyak. Ada yang punya universitas, ada yang punya macam-macam. Nah, kita harapkan dengan Minang Diaspora Networking orang Minang ini bisa kita saling bekerja sama satu sama lain. Ya. Bisa saling support. Minimal kita membeli konsumsi apa yang diproduksi oleh Ya. orang Minang. Kalau berobatlah di rumah sakit orang Minang dan bla bla bla. Ya, betul, Iya. betul. Mungkin ada pesan-pesan Pak Mas Rizal untuk masyarakat Minang Ya. di seluruh dunia. Karena networking kita udah kita bangun Ya. di seluruh dunia. Jadi diaspora Minang ini cross the world. Across the world. Ya, kasih. Jadi itu bukan di Indonesia, Indonesia saja. dia punya jaringan di seluruh dunia. Itu yang mau istilahnya tuh diperkuat dan diciptakan oleh Pak Bur dan teman-teman, Pak Herman dan semua pengurus Iya. untuk melahirkan suatu kerjasama yang Networking ya. networking yang mempunyai benefit Iya. untuk kita semua dan untuk masyarakat dan Masyarakat negeri Indonesia, Minang gitu. betul. Itu motivasi dan mission mereka gitu. Dan Jadi bagus kan? Sekali lagi network ini dalam artian positif. Ya. Tapi tetap kualitas tetap nomor satu. Iya. Jadi walaupun networking kuat, tapi kalau kualitas tidak ada tetap Iya. tidak terpakai. Jadi kualitas yang diperkuat dengan networking tadi. Networking. Kita sudah hampir 50 negara, Pak Mas Rizal, di seluruh dunia. Ya. Kita mengadakan pertemuan Minang sedunia di Melbourne. Terakhir di Melbourne ya. 2018. Insya Allah tahun depan mau kita adakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Insya Allah. Mudah-mudahan Pak Mas Rizal ini Feby bisa hadir juga Dengan nanti. senang hati itu wadah yang luar biasa sekali ya bisa untuk bertukar Saya ideas, ya, saya pikiran. informasi. Iya. Karena kita juga nanti punya mimpi itu Iya. juga kalau bisa menjadi eksportir. Ya, Seperti betul. Iya. betul. Jadi networking antar kita juga Iya, penting sekali di betul. luar gitu ya. Banyak orang Minang yang ekspor impor ya. Tinggal disatukan aja, connecting the dots Connecting istilahnya. Ya, betul. Mempertemukan titik-titik. Ya. Ya. Jadi tidak hanya pengusaha saja, tapi ada intelektual juga, Ya, profesor. ada. Jadi ada profesor punya akses di universitas di luar negeri bisa menampung Ya. mahasiswa Minang bisa kuliah di sana, bla bla. Ya. Jadi di semua lini kita Diaspora Network ini semua lini kita coba persatukan. Persatuan.
Baiklah, kita lanjutkan sesi berikutnya. 3. Ya, dengan bisnis yang Bapak jalankan itu pernah dulu mewakili dari semua perusahaan-perusahaan asing yang ada di dunia. Ya, karena Pak Herman, kami dulu sampai menjadi representatif atau sole agent dari prinsipal dari seluruh dunia 45 perusahaan 45 dari Eropa, Amerika, termasuk dari Jepang, Korea. Branded ya. Ya. Tapi kami memang mengutamakan country of origin yang punya kualitas. Jadi kami banyak bekerja sama dengan perusahaan dari Jerman. Oh, Jerman yang. Salah satunya apa, Pak? Salah satunya sekarang kami masih bekerja sama dengan perusahaan yang namanya Sherry. Rudolf. Bukan, Rudolf Pak, dari Jerman. Kami udah kerja sama hampir 28 ya, 25 tahun. 30 tahun. Per 30 tahun. Itu yang memproduksi surgical instrument untuk operasi. Operasi ya. Untuk operasi. Malah kami juga baru meeting minggu lalu di Jerman untuk merencanakan membuat pabrik di sini. Oh, Kerja iya. sama. Nah, ini kebetulan aja karena minggu lalu baru kita ada meeting di situ ya. Iya, luar biasa. Nah, Baby harusnya ikut tapi karena tidak boleh traveling, terus saya berdua sama yang dokter tadi itu. Moga-moga mimpi ini juga bisa terwujud. Amin. Ya. Amin. Ya, Ya, kita doakan. terwujud. Kita mau produksi di dalam negeri Ya. untuk mensupport program pemerintah. Jadi anak Pak Mas Rizal rata-rata bergerak di bidang kesehatan Pak. Yang Pertama dokter penyakit dokter dalam. penyakit dalam Sekarang praktik dokternya di Siloam, di Simatupang. Simatupang. Terus 3 hari pabrik. 3 hari Nama pabrik. pabrik itu Geraha Teknomedika, itu sudah perusahaan sendiri. Oh, di mana? Di? Yang di Cinangka itu. Oh, yang di Yang pabrik. Ya, pabrik itu. Ya, kita punya lahan pabrik di sana itu sekitar 2,6 hektar lah. 2,6 hektar ya. 2,7 hektar ya. Luar Terus biasa. ada gudang sekitar 1.500 meter. Iya, iya. Itu yang dikelola oleh yang dokter. Yang Nah, dokter sekarang- yang pertama, yang pertama. Ya, sekarang kita udah mulai Iya, masuk ke medical elektronik. Kalau dulu cuma hospital furniture. Oh, Jadi oke. tempat tidur yang elektrik, elektrik, yang iya, manual, troli segala macam itu. Pak. Iya, iya. Sekarang kita udah masuk medical elektronik yang saya bilang tadi, masuk ke EKG, masuk ke EKG. infusion pump, Iya, ya, iya. masuk ke pediatrik ultrasound. Sekarang kita sedang persiapan ultrasound bekerja sama dengan satu principal university dari Cina. Kita buat lokal di sini. Mereka tuh sudah puluhan tahun sebagai university untuk ultrasound. Iya, iya, iya. Ya. Kalau yang kedua, Yang kedua sekarang Feby. Feby. Ya, dia fokus mengurus yang trading ini. Dan dia juga menjadi distributor dari Geraha Teknomedika. Teknomedika. Dan dia juga ikut sebagai direksi di Geraha Teknomedika. Terus untuk distribusi kita baru saja kemarin menandatangani kerjasama dengan PT Kimia Farma. Iya, iya. Kita tunjuk sebagai distributor seluruh Indonesia untuk produk kita. Luar biasa ya. Ah. Kalau yang ketiga Pak, Yang ketiga baru lulus dari Erasmus University Belanda. di Erasmus, Belanda ya bisnis. Tapi itu kelihatannya agak sedikit menyimpang nanti. Iya, Ya, karena sukanya itu apa namanya tuh? Sukanya itu menyanyi. Menyanyi, Seni. artis. Dia seni. Karena dari Seni. kecil udah ikut Saya mulai dari menyanyi, acting, gitu ya. dari kecil udah ikut apa namanya itu Indonesia ya. Idol, Iya, Idol, gitu. iya. Cowok cewek? Pernah Cewek. jadi Oh. nominasi AMI Award juga. Jadi dia kelihatannya lebih Passionnya ya. mau mencoba bisnis sendiri ke arah yang terkait dengan entertain. Entertain ya. Ya, kita Di biarin. aja. Jakarta sekarang ya. Baru pulang kemarin sama dengan saya. Oh, dari Belanda. Dari Belanda ya, dia juga Luar di Rotterdam 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun. Cewek S1, Cewek. perempuan juga. Ya. Siapa namanya tadi? Via. Iya. Via yang paling kecil ya. Ya, jadi dari kecil udah ikut-ikut begitu, kelihatannya senangnya itu kita biarin aja. Kalau Iya. nanti dia mau gabung sama kakak-kakaknya juga boleh, Iya, tapi iya. kita tidak paksa-paksa. Ada saatnya nanti Pak. Ya. Dia ngeliat dulu di luar seperti Feby ya. Iya. Coba dulu. Insya Allah nanti kita minta izin Pak Mas Rizal, nanti kita mampir ke yang pabrik yang di Di Kebayoran, Cinangka, ya. Cinangka ya. Ya, Insya ya. Allah kita ada waktu nanti Ya. kita reportase di yang Ya. Cinangka. Kemudian Kebayoran Lama kantor juga Pak ya. Ibaratnya kantor. Di sana siapa yang kantor? Di sana apotek Pak, Apotek sama aja, Pak, ya? sama klinik ya. Oh, luar Apotek sama biasa. klinik. Kalau pabrik farmasi yang Farmasi. Pak Pros itu udah di Semarang. Pak Pros. Jadi Pak Pros ini
Itu perusahaan terbuka Pak ya? TBK, jadi dia TBK listing di pasar modal. Listing di pasar modal. Ya, terus owner yang mayoritasnya itu Mayoritas PT itu. Kimia Farma Oh, PT Kimia Farma. 56% dan Sisanya kita the second owner. second owner. Ya. Nomor 2 Ya. pemegang saham. Sama lah seperti Garuda, mayoritasnya pemerintah, Ya. sebagian dimiliki oleh Public swasta. dan swasta. Ya. PT ya. Ya. Prof. Fastri Jalal juga komisaris Pak ya? Prof. Fastri di sana komisaris independen. Dari Stuttgart itu Luar sekitar biasa. 1,5-2 jam. Oh, arah ke Arah ke selatan. selatan, Selatan jadi ya. malah deket